Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Helmi Hakim. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Semoga penonton setiap video saya selalu diberi kesehatan. Amin. Oke, pada materi kali ini saya akan menjelaskan materi fisika tentang getaran dan gelombang. Menurut saya, materi ini itu adalah materi yang sangat penting karena akan berkaitan dengan materi-materi selanjutnya, termasuk gelombang stasioner, gelombang bunyi, gelombang cahaya, dan lain sebagainya. Oke, sebelum dimulai, saya mengingatkan untuk bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk segera subscribe guna mendukung berkembangnya video channel ini. Oke, langsung aja tanpa berpanjang-panjang di awal, kita mulai materinya. Dimulai dari getaran. Apa itu getaran? Getaran itu adalah gerakan bolak-balik suatu benda melalui titik setimbang. Dalam hal ini, contoh dari getaran bisa getaran bandul atau pegas. Nah, jika bola bandul ini saya simpangkan ke titik A, maka hitungan satu getaran itu adalah dari A, B, C, B, A. Jadi kembali ke titik awal simpangannya, itu hitungan satu getaran. Atau bisa juga ketika disimpangkan ke C, jadi hitungan satu getarannya itu adalah C, B, A, B, C. Itu untuk satu getaran. Nah, untuk seperempat getaran itu hanya dari B ke C atau C ke B itu seperempat. Jadi kalau di total untuk kembali ke titik awal dari C, B, A, B, C itu 1. Karena seperempat tambah seperempat tambah seperempat dan tambah seperempat itu adalah 4/4 sama dengan 1. Gitu ya. Oke, intinya itu tadi. Pokoknya hitungan satu getaran dihitung dari titik simpangan ke titik simpangan lagi. Gitu ya. Nah, untuk yang pegas aturannya sama. Ketika titik A ini adalah titik kesetimbangan ya, kesetimbangan. Nah, ketika saya simpangkan ke B, maka hitungan satu getaran untuk pegas itu adalah B, A, C, A, B. Nah, kurang satu ya, berarti ini nanti berhenti di B. Itu ya, itu untuk satu getaran. Oke, kalau sudah paham, lanjut. Sekarang amplitudo. Nah, kalau kita bicara amplitudo getaran, itu adalah simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Jadi, ketika disimpangkan pertama kali, yaitu namanya amplitudo. Berapa jaraknya itu? Itu yang dinamakan amplitudo. Kenapa kok pertama kali? Ya, karena ketika sudah kedua kali, simpangan ketiga, keempat, dan selanjutnya itu akan semakin kecil dan akhirnya berhenti di titik keseimbangan. Paham ya? Itu amplitudo. Jadi contohnya di sini itu AB atau AB atau BC. Itu yang dinamakan amplitudo. Oke, selanjutnya itu ada frekuensi getaran. Nah, kalau kita bicara frekuensi, itu kita bicara banyaknya. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya getaran tiap satu satuan waktu. Jadi nanti satuan waktu bisa second, bisa menit, tapi dalam SI-nya itu adalah second. Ya. Nah, rumusnya itu diambil dari pengertiannya. Jadi frekuensi itu dilambangkan F ya, F kecil. Jadi rumusnya banyaknya getaran tiap itu per satu satuan waktu itu T. Gitu ya. Frekuensi satuannya itu Hertz, banyaknya itu N lambangnya dan tidak ada satuan ya. Waktu itu adalah lambangnya T dan satuannya S second untuk satuan SI gitu ya. Nah, ini ada cara pintar ya, seperti biasa menggunakan segitiga ajaib. Oke, nah diisi seperti ini. Jadi di sini F-nya, di sini N, di sini T. Nah, bagi teman-teman ketika mencari frekuensi ya berarti frekuensinya yang ditutup, berarti rumusnya N per T. Nah, kalau waktu yang dicari ya berarti T-nya ditutup, berarti rumusnya N per F. Gitu ya. Hanya untuk mempermudah perhitungan saja ya. Gitu. Selanjutnya ada istilah periode getaran. Nah, kalau kita bicara periode itu kita bicara waktu. Misal periode kepengurusan OSIS. Nah, berarti lamanya kepengurusan OSIS. Berarti kita bicara waktu
waktu lamanya. Jadi periode getaran itu adalah waktu yang diperlukan tiap banyaknya getaran. Nah, dari rumusnya itu kita bisa ambil dari pengertian periode itu lambangnya T besar. Jadi rumusnya waktu yang diperlukan T ya, per. Berarti tiap itu per ya, banyaknya getaran N. Nah, untuk periode itu lambangnya T besar, satuannya second. Banyaknya itu N dan waktu itu adalah T dalam second. Nah, hasilnya rumus ini juga bisa dibuat rumus cara pintar ya. Aturannya sama, berarti nanti di kolom ini itu adalah T besar periodenya ya, di atas itu T kecil dan di sini N. Itu ya, nanti bisa dibuat sendiri. Oke, nah kalau dilihat dari rumusnya frekuensi dan periode, frekuensi itu kan N per T dan periode itu kan T per N. Berarti ini kan berkebalikan ya. Nah, berarti bisa ditarik hubungan frekuensi dengan periode. Apa itu hubungannya? Hubungan terbalik. Berarti frekuensi itu adalah 1 per T, 1 per periode, atau periode itu adalah 1 per F, 1 per frekuensi. Jadi bagi teman-teman nanti kalau dicari periodenya, ya frekuensinya sudah diketahui. Ini kalau periodenya yang ditanyakan, frekuensinya sudah diketahui ya tinggal 1 per F. Gitu ya, tanpa ribet mencari banyaknya. Oke, paham? Oke, lanjut. Nah, biar tambah paham, kita ambil contoh soal. Misal, sebuah bandul digetarkan sehingga selama 1 menit menghasilkan 30 getaran. Tentukan frekuensi dan periodenya. Nah, dari soal yang diketahui apa? Waktu, T-nya ya 1 menit. Nah, ini nanti dirubah ke second. Menghasilkan 30 getaran berarti N. Nah, yang diketahui tadi apa? T ya, berarti 1 menit itu adalah 60 second. N-nya 30 getaran. Yang ditanyakan frekuensi dan periode. Oke, berarti sesuai rumusnya frekuensi itu adalah N per T, N-nya 30, T-nya masukkan 60 second. Berarti ketika dicoret, nolnya hilang, jadi 3 per 6. 3 per 6 itu adalah setengah, 0,5 Hz. Itu ya. Oke, frekuensi sudah ketemu, baru kita mencari periode. Nah, periode itu rumusnya T per N, kebalikannya berarti kebalikannya juga 60 per 30 berarti berapa? Coret nolnya jadi 6 per 3, 2. Paham ya? Oke. Nah, aslinya ini bisa menggunakan cara cepat, menggunakan hubungan ya, hubungan frekuensi dan periode kan frekuensinya sudah ketemu 0,5, berarti ya tinggal mencari periodenya menggunakan hubungan frekuensi dan periode. Berarti kan T itu sama dengan 1 per F kalau kita mencari periodenya. Berarti kan tadi sudah ketemu 0,5, masukkan berarti 1 per setengah ya. 1 per setengah berarti 2-nya kan naik, 2 per 1 atau sama dengan 2, sama. Itu ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi gelombang. Jadi yang dinamakan gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi kalau tadi kan getaran itu adalah gerak bolak-balik dalam titik kesetimbangan. Nah, kalau gerak bolak-balik itu merambat atau berjalan, itu yang dinamakan gelombang. Itu ya. Nah, berdasarkan butuh atau tidaknya media perantara, itu gelombang dibagi menjadi 2, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang mekanik itu butuh media, misalnya bunyi. Nah, bunyi kita bicara ya ke sesama teman, itu medianya apa? Oke, betul, medianya udara. Jadi kalau ingin membuktikan bunyi itu membutuhkan media perantara, biasanya itu kalau dulu waktu SD kita membuat percobaan ya dari wadah dihubungkan pakai tali dan wadahnya itu ditempelkan ke kuping dan satunya teman kita yang ditempelkan ke mulut dan bicara. Nah, maka akan terdengar. Itu membuktikan bahwasannya bunyi melalui perantara tali tersebut. Gitu ya. Oke, kalau
gelombang elektromagnetik berarti kebalikannya tidak butuh media. Contohnya apa? Sinar X. Hasilnya banyak ini ya. Jadi tidak hanya sinar X, itu nanti ada spektrumnya. Nah, ini spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi spektrum itu adalah kumpulan gelombang elektromagnetik yang dibedakan berdasarkan panjang gelombang dan frekuensi. Jadi dari yang frekuensinya paling kecil itu adalah radio, terus tambah besar itu frekuensinya gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Jadi frekuensi kebalikan dari panjang gelombang. Ya, kalau frekuensinya ke kiri itu semakin besar, ini ya ada keterangannya, semakin naik. Kebalikan panjang gelombangnya semakin pendek. Nah, ini semakin pendek dibandingkan yang di sini, gitu ya. Nah, contoh dari gelombang elektromagnetik ya ini, radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dibedakan juga berdasarkan gelombang ya, arah rambat dan arah getar. Kalau tadi kan butuh atau tidaknya media. Jadi gelombang itu juga dibedakan menjadi dua menurut arah rambat dan arah getar. Ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal itu tegak lurus arah rambat dan arah getar. Contohnya ya gelombang elektromagnetik itu. Kalau diminta apa saja ya, ada gelombang mikro, cahaya tampak, dan lain sebagainya. Kita tinggal menyebutkan yang termasuk gelombang elektromagnetik itu. Itu ya. Untuk longitudinal berarti kebalikannya sejajar. Ya, arah rambat dan arah getarnya sejajar. Misalnya pegas. Itu ya. Nah, ini ada ilustrasi dari gelombang elektromagnetik. Jadi arah rambatnya kan ke sana. Nah, arah rambatnya ke sana, tapi bergetarnya naik turun. Nah, ini bergetarnya naik turun. Nah, ini kalau kita lihat itu tegak lurus ini. Ya, terdiri dari medan magnet dan medan listrik. Dia tegak lurus. Itu gelombang elektromagnetik yang terjadi. Contoh dari gelombang transversal. Oke ya, untuk yang longitudinal ini pada gas. Nah, pada gas itu kan arah getarnya ke kanan ke kiri kan, rapatan regangan. Nah, merambatnya ke kanan kan searah, arah getarnya ke secara horizontal, merambatnya juga secara horizontal ke arah kanan. Paham ya? Itu contoh longitudinal, dalam hal ini misalnya pegas. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, untuk gelombang yang dinamakan satu gelombang itu terdiri satu puncak dan satu lembah. Ya, ini yang dinamakan satu gelombang. Satu puncak dan satu lembah. Oke ya. Nah, untuk seperempat gelombang itu dari titik A ke B. Ya, berarti kalau dijumlahkan seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat kan jadi 4/4 atau sama dengan satu gelombang. Paham ya? Oke. Nah, untuk satu gelombang itu sama dengan lambda. Lambda ini panjang untuk satu gelombang. Dibaca lambda, L-A-M-D-A. Oke, lanjut. Nah, untuk yang longitudinal aturannya sama ya. Jadi yang dinamakan satu gelombang itu terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Ini satu regangan dan ini satu rapatan. Itu satu gelombang untuk jenis longitudinal. Ya. Nah, untuk seperempat gelombang berarti dari A ke B. Ini dari A ke B itu dinamakan 1/4. Jadi ini nilainya seperempat gelombang. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, sama seperti halnya getaran, di gelombang juga ada namanya frekuensi, ada istilah frekuensi. Oh ya, sebelumnya saya lupa. Untuk yang dinamakan amplitudo ini ya, amplitudo itu adalah simpangan terjauh ya, berarti ini. Dari titik kesetimbangannya kan ini titik kesetimbangan. Berarti dari A ke B. Nanti ini kalau ditarik garis ke sini, nah panjang titik ini ke A itu adalah simpangan.
atau amplitudo. Paham ya? Oke, ini juga sama, ini simpangannya A ke B. Oke, lanjut. Nah, sekarang frekuensi gelombang. Itu adalah banyaknya gelombang tiap satu satuan waktu. Untuk pengertiannya hampir sama dengan getaran, tinggal ganti gelombang ya. Berarti sama, istilah frekuensi itu merujuk ke banyaknya. Dalam hal ini banyaknya gelombang tiap satu satuan waktu. Rumusnya juga sama. Ups, ini belum saya ganti ya. Berarti ini nanti banyaknya gelombang, bukan banyaknya getaran. Oke, rumusnya sama dengan frekuensi getaran. Oke, untuk selanjutnya juga ada istilah periode gelombang. Sama, waktu yang diperlukan untuk tiap banyaknya gelombang. Rumusnya sama, dan ini nanti tolong diganti gelombang. Itu ya. Jadi sama, nanti bisa menggunakan segitiga ajaib untuk mempermudah menghafal rumus. Nah, ini yang dinamakan periode, itu hitungannya satu lambda atau satu gelombang. Yang mana satu gelombang tadi apa? Satu puncak, satu lembah. Ini periode. Oke, hubungan frekuensi dan periode sama ya. Seperti hubungan frekuensi dan periode getaran sama. Nah, ini yang tidak ada di getaran. Kalau getaran itu kan tidak merambat. Sedangkan kalau gelombang itu kan merambat. Berarti ada nilai cepat rambat gelombang. Ya, kecepatan dia merambat itu berapa? Oke, dirumuskan V ya, kecepatan, lambang dari kecepatan V sama dengan lambda per T. Lambda itu tadi apa? Lambda itu panjang gelombang. Ya, panjang untuk satu gelombang itu lambda. T besar itu adalah periode. Nah, karena periode itu kebalikan dari frekuensi, ya, berarti rumus ini bisa ditulis seperti ini. Jadi bisa lambda kali F. Ya kan berkebalikan. Kalau seperti ya berarti ini dikali F. Gitu ya. Nanti nggak usah bingung kalau soal menyediakan periode, ya sudah pakai ini. Nggak usah mencari frekuensi. Toh juga hitung-hitungannya sama. Gitu ya. Oke. Nah, atau bisa juga menggunakan rumus ini. Ini rumus umum. Rumus umum untuk mencari kecepatan itu adalah V sama dengan S per T. Ini jarak dibagi waktu. Loh, apa bedanya rumus ini dengan yang ini? Sama. Kalau ini ya, tolong diingat. Kalau rumus ini untuk satu gelombang. Ya, panjang untuk satu gelombang, waktu untuk satu gelombang. Dinamakan periode. Panjang untuk satu gelombang dinamakan lambda. Gitu ya. Nah, kalau yang ini itu tidak ada kaitan khusus, harus satu gelombang. Jadi jaraknya berapa, waktu dari jarak itu berapa. Tidak harus satu gelombang, bisa setengah, bisa seperempat, atau bisa lebih dari satu gelombang. Bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Tapi ngitung waktunya juga sama. Waktu untuk berapa jarak tersebut. Paham ya? Oke, nanti kita latihan soal. Nah, cara rumus ini bisa digunakan menggunakan cara pintar atau CP. Menggunakan segitiga ajaib. Nah, berarti S-nya di atas, V-nya di bawah, T-nya di sini. Nah, ini juga berlaku untuk rumus yang satunya ya, V sama dengan lambda per periode. V-nya tetap, di sini nanti diganti lambda, di sini diganti periode atau T besar untuk rumus ini. Itu ya, jadi kalau mencari periode, berarti nanti yang di sini ditutup, rumusnya lambda per V. Untuk yang ini nanti, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada keterangannya. V itu adalah cepat rambat gelombang dalam meter per second ya. Ini satuan SI. Jadi panjang itu nanti kalau cm harus dirubah ke meter. Kecuali nanti tersedia di ABC-an. Kalau pilihan ganda, satuan di jawabannya cm ya nggak usah dirubah ke meter. Gitu ya. Jadi fisika itu fleksibel. Tergantung apa yang diminta. Oke, frekuensi itu tadi Hertz ya.
satuannya periode second, jarak itu meter, dan waktu itu second. Oke, biar lebih paham ya, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan cepat rambat gelombang berdasarkan grafik di bawah. Nah, ini ada grafik ya, menunjukkan apa ini, gelombang transversal. Oke, benar, gelombang transversal. Nah, diketahui dari gelombang ini, dari grafik ini ya, N-nya ini, kita ngitung N, ini kan satu gelombang, satu lembah, satu puncak, satu gelombang. Nah, ada tambahan satu lembah, berarti 1 tambah setengah, 1,5 ya. Jadi 1 tambah setengah itu kan 3/2. 3/2 atau sama dengan 1,5. Waktu, nah garis waktunya ini garis waktu. Ngitungnya dari sini, awal gelombang sampai sini itu kan 0,6. Ya sudah, berarti waktunya diketahui 0,6 second. Nanti kalau ada contoh soal itu menggunakan abjad, titik ini A, titik ini B, titik ini C, titik ini D, ya berarti dari titik A ke titik D itu berapa waktunya. Nanti tinggal diketahui berapa. Itu ya. X ini jarak ya. X ini kalau di rumus sebelumnya itu saya menggunakan S. Ya. Nanti ini bisa dirubah X, bisa dirubah S. Jadi banyak buku yang menulis X, ada buku juga yang menulis S. Sama aja menunjukkan jarak. Nah, jaraknya dari sini ke sini, titik A ke titik D ya. Nanti kalau ada abjadnya ya. Kalau di sini kan menggunakan garis, berarti dari sini ke sini itu 15 cm. Nah, apakah boleh dirubah ke meter? Ya, seharusnya dirubah ke meter ya. Tapi ini nanti karena jawabannya cm ya, tetap cm ya. Berarti V-nya nanti cepat rambat gelombang cm/second. Oke, yang ditanya V-nya. Nah, rumus untuk mencari V itu kan apa? Ini kan. Oke. V itu lambda per periode. Saya menggunakan rumus ini. Berarti saya harus mencari lambda, saya harus mencari periode. Gitu ya. Nah, periodenya dicari dulu. Periode itu adalah T per N. Ya, T per N. T-nya kan 0,6, N-nya 1,5. Berarti berapa? 0,4. Oke, pinter. Nah, setelah periode diketahui, sudah didapat, baru cari panjang gelombang atau lambda. Lambda itu X per N. X per N ya berarti 15 per 1,5. Oke, benar, sama dengan 10 cm. Oke, berarti periodenya sudah ketemu, panjang gelombangnya sudah ketemu, tinggal masukkan rumusnya untuk cepat rambat gelombang lambda per periode, berarti 10 per 0,4. Berapa? Oke, benar, 25 cm per second. Paham ya? Oke, semoga bermanfaat untuk penjelasan video ini. Jangan lupa subscribe dan like bagi teman-teman yang menyukai video ini, dan jangan lupa share. Oke, cukup sekian. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.